Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita kembali lagi berjumpa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Pidato. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku semua, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian pidato. Pidato atau berpidato adalah kegiatan mengungkapkan pikiran secara lisan di hadapan orang banyak. Pidato dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan atau peristiwa apa saja. Oleh karena itu, orang yang akan berpidato harus dapat menyesuaikan isi pidato dengan peristiwa dan sebagai apa orang tersebut berpidato. Nah, perlu kalian ketahui, orang yang berpidato disebut orator, atau orang yang mendengarkan pidato disebut audiensi. Nah, sebagai seorang orator yang akan menyampaikan isi pidato, tentunya kita awali dengan menyusun naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara. Pidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya, berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato, dan ada pula yang serta-merta tanpa teks. Bagi pemula dalam berpidato, sebaiknya menggunakan teks atau naskah pidato agar lancar. Kerangka pidato adalah catatan tentang pokok-pokok isi pidato yang disusun sesuai dengan urutan yang dikehendaki. Nah, anak-anakku semua, pembahasan selanjutnya yaitu tentang menyusun naskah pidato. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik pembicaraan. Tema disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pidato. Misalnya, untuk acara perpisahan, kamu bisa menyampaikan tema berterima kasih kepada Bapak atau Ibu guru. Tema ini sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar atau audiensi. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingatlah, minta bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan ya. Yang ketiga yaitu mendaftar pokok-pokok dan rancangan isi pidato yang akan disampaikan dalam pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato bermacam-macam, misalnya untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu, menghibur, menjelaskan sesuatu, atau untuk mempengaruhi pendengar atau audiensi. Yang kelima, menyusun kerangka pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat penyusunan pidato. Yang keenam, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan lafal dan intonasinya. Nah, anak-anakku semua, berikut akan Bu Devi jelaskan tentang kerangka pidato. Bagian-bagian teks pidato
Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, salam pembukaan. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yang kedua yaitu kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-temanku yang berbahagia, dan lain-lain. Yang ketiga, isi pidato. Bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dalam berpidato. Yang keempat, kalimat penutup. Bagian yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Yang kelima, yaitu salam penutup. Bagian dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian adalah bagian-bagian dari kerangka pidato. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan dan menyaksikan video pembelajaran tentang pidato, saatnya ayo berlatih. Jangan lupa kerjakan pupena halaman 102. Bu Devi tunggu. Terima kasih. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.